Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita melanjutkan pelajaran kita di suasana yang berbeda. Saat ini saya ada di rumah makan Joglo Kembar. Nah, ini Joglo Kembarnya. Pelajaran sore hari ini adalah hadits al-mudallas. Hadits al-mudallas. Kita ketahui bahwa hadits dhaif itu, hadits yang tertolak itu ada kalanya disebabkan karena saqatun fil isnad, terputusnya sanad. Ada yang ta'nun fir rawi, ta'nun fir rawi, yaitu mengatakan cacat pada diri seorang rawi. Nah, saqatun fil isnad itu ada dua macam, sudah kita pelajari, yaitu saqatun zahir yang kemarin kita sebutkan, ada mursal, ada munqati, ada mu'dhal, ada mu'allaq, ada 4. Nah, sekarang masuk ke bagian yang kedua, yaitu saqatun khafi. Jadi hadits mardud ada dua, ada yang disebabkan karena saqatun fil isnad, ada yang disebabkan karena ta'nun fil rawi. Nah, saqatun fil isnad ada dua macam, ada saqatun zahir, ada saqatun khafi. Nah, saqatun zahir sudah kita sebutkan ada 4. Nah, sekarang masuk di bab saqatun khafi. Yang pertama adalah al-mudallas. Hadits al-mudallas. Apa itu hadits mudallas? Hadits mudallas adalah ikhfa'u aibin fil isnadi wa tahsinun li zahirihi. Menyembunyikan cacat pada sanad. Jadi keterputusan sanad itu disembunyikan, disamarkan, wa tahsinun li zahirihi, dan memperbagus zahirnya. Artinya seakan-akan tidak ada keterputusan sanad. Bagaimana hadits mudallas ya? Penjelasannya adalah seorang mudallis, orang yang menyamarkan hadits tersebut, menyembunyikan cacat yang ada pada sanad. Apa cacatnya? Cacatnya adalah al-inqita'u fis sanad, terputusnya sanad. Maka fayusqitu al-mudallisu syaikhahu. Si mudallis ini menghilangkan nama gurunya. Nama gurunya. Wa yarwi an syaikhihi, dan meriwayatkan hadis itu dari gurunya. An syaikhihi. Jadi si mudallis ni A punya guru namanya B. B punya guru namanya C. Nah, si A ini langsung meriwayatkan hadis kepada si C. Yang si B ini disembunyikan. Tidak disebut, gurunya ini tidak disebut, tapi langsung kepada si C. Wa yahtalu fi ikhfa'i hadzal isqat, dan dia berusaha mengelabui keterputusan sanad ini dengan disamarkan. Jadi orang mengira bahwa sanad ini bersambung padahal terputus. Wa yuhassin zahirul isnadi, dan memperbagus zahirnya sanad. Artinya seakan-akan orang mengira bahwa sanadnya ini bersambung, jadi bagus. Bi an yuhima alladhi yarahu bi annahu muttasilun, untuk mengelabuhi orang yang melihat hadis ini seakan-akan hadis ini muttasil, la saqta fihi, tidak ada keterputusan di dalamnya. Ini namanya hadis mudallas. Nah, hadis mudallas ini ada dua macam. Yang pertama tadlisul isnad, yang kedua tadlisus syuyukh. Tadlisul isnad, yang kedua adalah tadlis asyuyukh. Apa itu tadlisul isnad? Tadlis al-isnad. Tadlisul isnad adalah ayyarwiya ar-rawi amman qad sami'a minhu ma lam yasma' minhu min ghairi an yadhkura annahu sami'ahu minhu. Yaitu seorang perawi, artinya si mudallis ini meriwayatkan dari orang yang dia pernah dapatkan hadis itu darinya. Semalam yasma' minhu,
meriwayatkan hadis, ya kan? Ya kan? Yang dia tidak dengar, dia tidak dapatkan, tapi hadis ini disambungkan kepada, ya kan? Ya, gurunya tadi itu. Jadi dia meriwayatkan hadis mudallas ini dari si C, ya kan? Ya kan? Dari si C. Satu hadis yang dia tidak diriwayatkan dari si C tapi riwayatkan dari B. Dan si A ini sudah banyak meriwayatkan hadis dari si C. Tapi untuk hadis yang mudallas ini dia tidak dapatkan dari si C, tapi dia dapatkan dari si B. Ya kan? Itu. Sehingga kabur. Dia banyak meriwayatkan hadis dari si C. Tapi hadis mudallas ini kebetulan tidak dia dapatkan dari si C, tapi dari si B ini dari si C. Gitu. Min ghairi an yadhkura annahu sami'ahu minhu, tanpa dia menyebutkan bahwa dia meriwayatkan hadis itu dari si B ini. Ya kan? Tanpa disebutkan, langsung kepada si C. Ya kan? Itu maksudnya ya. Kemudian dalam periwayatan hadis ini dia menggunakan ya, kata qala kada, ya kan? Atau qala, ya, huwa qala kada. Si syekh ini berkata demikian. Atau hadis ini saya dapatkan dari si fulan, dari si fulan. Ya kan? Dan tidak menggunakan kata sami'tu atau haddatsani. Karena kalau menggunakan kata sami'tu atau haddatsani dari si C, maka berarti dia pendusta. Karena hadis itu dia tidak dapatkan dari si C. Tunggu Bang. Itu ya. Nah, apa bedanya antara hadis ya tadlis mudallas dengan hadis irsalul khafi? Apa bedanya antara tadlis dengan irsal khafi? Irsal khafi artinya hadis mursal tapi yang samar, yang kemarin sudah kita pelajari. Bedanya adalah kalau irsal al-khafi, dia tidak pernah mendapatkan hadis apapun dari si C itu. Ya kan? Baik hadis yang disembunyikan itu atau hadis-hadis yang lainnya. Ya kan? Karena mungkin tidak pernah bertemu atau tidak pernah berguru. Ya kan? Tapi kalau hadis tadlis ini, ya bedanya adalah hanya hadis ini saja yang dia tidak diriwayatkan, tapi dari si B kemudian si C. Ya. Sementara hadis-hadis yang lainnya memang ya, dari si C. Ya kan? Ya, itu bedanya. Kalau irsal al-khafi, dia tidak pernah mendapatkan hadis apapun dari si C. Ya kan? Tapi kalau si tadlis ini, yang mendapatkan hadis dari si C banyak, cuman hadis yang mudallas ini saja yang dia tidak riwayatkan. Itu maksudnya. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dengan sanadnya ya dari Ali bin Khashram. Qala, dia berkata, qala lana Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah berkata, ya kan, kepada Ali bin Khashram, Aniz Zuhri, dia menggunakan redaksi Aniz Zuhri, dari Zuhri. Lalu ya Ali bin Khashram ini bertanya kepada Ibnu Uyainah, sami'tahu minaz Zuhri, apakah kamu benar mendengar hadis ini dari Zuhri? Faqala la. Ya. Ibnu Uyainah sebagai seorang mudallis di sini mengatakan tidak. Hadis ini tidak aku riwayatkan dari Zuhri, tapi dari yang lainnya. Walaupun Ibnu Uyainah banyak meriwayatkan hadis dari Az-Zuhri, tapi untuk hadis ini dia tidak dapatkan hadis itu dari Az-Zuhri. Wala mimman sami'ahu min Az-Zuhri, dan tidak pula dari orang yang mendengarkan hadis ini dari Zuhri. Berarti ada dua orang yang dibuang di sini, ya kan? Gurunya Ibnu Uyainah dan muridnya Az-Zuhri. Ya. Jadi muridnya Az-Zuhri itu gurunya Ibnu Uyainah, ya kan? Tapi haddatsani Abdur Razzaq an Ma'mar an Az-Zuhri. Tapi aku ya diberitahu, ya, diberikan hadis oleh Abdur Razzaq. Ini yang dibuang, gurunya Ibnu Uyainah.
Nah, Abdur Razak juga tidak langsung dari Zuhri, an Ma'mar, dari Ma'mar. Nah, Ma'mar ini juga dibuang. Jadi ada dua orang yang dibuang, Abdur Razak dan an Ma'mar. Nah, di sini Ibnu Uyainah membuang dua orang, yaitu ya kan Abdur Razak dan Ma'mar. Nah, ini yang dimaksud dengan al-mudallas. Nah, ini sementara pelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat dan difahami, ya kan? Silakan dibaca bukunya, ya. Dan kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya tentang tadlisut taswiyah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.